Berapa banyak dari kita yang merasa tubuh mulai melemah seiring bertambahnya usia, padahal merasa sudah menjaga pola makan, olahraga, dan tidur cukup. Sayangnya banyak orang tidak menyadari bahwa tubuh mereka perlahan kehilangan massa otot bahkan sejak usia 30-an. Proses ini dikenal sebagai sarkopenia, sebuah kondisi yang terjadi secara diam-diam, namun membawa dampak besar terhadap kualitas hidup. Sarkopenia bukan hanya soal kehilangan kekuatan fisik, tapi juga menurunnya metabolisme, daya tahan tubuh, dan bahkan kejernihan pikiran. Ketika otot mulai menyusut, tubuh tidak lagi memiliki cukup jaringan aktif untuk mendukung aktivitas harian. Sistem kekebalan melemah, kadar gula darah menjadi tidak stabil, dan kemampuan berpikir bisa menurun secara drastis. Ini bukan sekadar teori medis, tetapi kenyataan yang dialami oleh jutaan orang, terutama setelah melewati usia 60 tahun. Banyak orang mengira cukup dengan berolahraga dan makan makanan sehat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Namun tanpa asupan protein yang tepat pada waktu yang tepat, tubuh tetap akan kehilangan otot setiap tahunnya. Meski Anda rutin pergi ke pusat kebugaran, mengonsumsi sayuran segar, dan tidur 8 jam setiap malam, tetap saja Anda bisa kehilangan kekuatan tanpa menyadarinya. Namun bagaimana jika ada satu makanan sederhana, murah, mudah didapat, dan tidak berasal dari suplemen yang bisa membantu memperlambat bahkan membalikan proses kehilangan otot? Ini bukanlah produk ajaib atau tren diet terbaru, tetapi sebuah solusi nyata berbasis sains yang bisa Anda temukan di toko terdekat. Makanan ini memiliki kandungan protein lebih tinggi dari telur dan memiliki satu keunggulan besar yang membuatnya sangat efektif, terutama saat tidur malam. Hari ini kita akan membahas bukan hanya apa makanan tersebut, tetapi mengapa waktu dan jenis protein yang Anda konsumsi jauh lebih penting daripada jumlahnya. Kita akan mempelajari bagaimana tubuh merespons protein tertentu, bagaimana otot dibentuk dan dipertahankan, serta bagaimana Anda bisa mulai mengambil kembali kendali atas kekuatan dan kesehatan Anda hanya dengan sedikit perubahan gaya hidup sederhana. Sarkopenia adalah proses alami, namun sering diabaikan, yang ditandai dengan penurunan massa otot dan kekuatan tubuh seiring bertambahnya usia. Proses ini sebenarnya dimulai sejak usia 30 tahun, namun gejalanya biasanya baru terasa saat memasuki usia 50 hingga 60 tahun. Penurunan otot ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan fisik, tetapi juga berdampak pada metabolisme, kekebalan tubuh, dan fungsi kognitif. Ketika otot menyusut, tubuh tidak hanya menjadi lemah, tetapi juga lebih rentan terhadap penyakit dan cedera. Misalnya orang yang kehilangan massa otot memiliki risiko lebih tinggi jatuh dan mengalami patah tulang. Mereka juga cenderung memiliki kadar gula darah yang tidak stabil, karena otot memainkan peran penting dalam menyerap glukosa dari aliran darah. Selain itu, karena otot juga terlibat dalam produksi molekul yang berperan dalam fungsi otak, penurunan otot dapat memicu masalah seperti kabut otak, depresi, dan bahkan peningkatan risiko demensia. Yang lebih mengejutkan adalah sarkopenia bisa terjadi bahkan pada orang yang tampaknya sehat dan aktif. Banyak orang berpikir bahwa selama mereka tidak kurus atau lemah, maka mereka baik-baik saja. Padahal seseorang bisa kehilangan massa otot meski berat badannya tetap atau bahkan meningkat karena massa otot digantikan oleh lemak. Proses ini sangat perlahan dan seringkali tidak terasa sampai seseorang mulai kesulitan melakukan aktivitas sederhana seperti berdiri dari kursi, naik tangga, atau membawa belanjaan. Lebih jauh lagi, sarkopenia juga dikaitkan dengan peradangan kronis yang bersifat ringan namun berkepanjangan. Kondisi ini disebut sebagai inflammaging, sebuah kombinasi antara penuaan dan peradangan yang mempercepat kerusakan jaringan tubuh. Dalam jangka panjang ini bisa menyebabkan berbagai penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan gangguan neurodegeneratif. Mengetahui semua ini menjadi jelas bahwa menjaga otot bukan sekadar demi penampilan fisik, tapi merupakan fondasi utama untuk mempertahankan kesehatan, kebugaran, dan kemandirian hidup saat usia bertambah. Karena itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara kerja otot, apa yang membuatnya rusak, dan lebih penting lagi, bagaimana kita bisa mempertahankannya. Di balik proses pembentukan otot, terdapat satu kunci penting yang sering terlupakan, yaitu leusin. Leusin adalah salah satu dari 3 asam amino rantai cabang yang dikenal dengan nama BCAA dan berperan sebagai pemicu utama dalam aktivasi jalur mTOR atau Mechanistic Target of Rapamycin. Jalur ini bertanggung jawab dalam mengatur pertumbuhan dan perbaikan sel otot dalam tubuh manusia. Ketika tubuh menerima cukup leusin, mTOR akan aktif dan mengirimkan sinyal ke sel otot untuk memulai proses sintesis protein otot. Tanpa cukup leusin,
mTOR akan tetap dalam keadaan tidak aktif meskipun kita mengonsumsi banyak protein. Hal ini sama seperti memiliki bahan bangunan lengkap, tetapi tidak ada mandor yang memberi perintah untuk mulai membangun. Akibatnya otot tidak terbentuk dan proses pemulihan tidak terjadi secara optimal. Masalah utama yang terjadi pada orang lanjut usia adalah sensitivitas tubuh terhadap leucine menurun seiring bertambahnya usia. Artinya, jumlah leucin yang dibutuhkan untuk mengaktifkan mTOR menjadi lebih tinggi dibandingkan saat masih muda. Jika anak muda bisa memicu sintesis otot hanya dengan 1 atau 2 gram leucin, maka orang dewasa yang lebih tua mungkin membutuhkan 2,5 hingga 3 gram dalam satu kali makan untuk mendapatkan efek yang sama. Itulah sebabnya mengapa kualitas protein jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Makanan yang tinggi leucin akan jauh lebih efektif dalam menjaga otot dibandingkan makanan berprotein tinggi namun rendah leucin. Dalam konteks ini cottage cheese menjadi pilihan yang sangat cerdas karena mengandung sekitar 2,6 gram leucin dalam satu cangkir, cukup untuk melewati ambang batas aktivasi mTOR. Mengatur asupan leucin di setiap waktu makan bukan hanya tentang membangun otot, tetapi juga tentang memperlambat proses penuaan secara menyeluruh. Dengan mengaktifkan mTOR secara teratur, tubuh akan terus memperbaiki sel-sel yang rusak, meningkatkan kekuatan fisik dan menjaga fungsi metabolik serta kognitif. Tetap aktif secara biologis melalui sinyal leucin adalah salah satu strategi paling efektif untuk mempertahankan kualitas hidup saat usia bertambah. Ketika berbicara tentang makanan tinggi protein, sebagian besar orang akan langsung menyebut telur. Telur memang dikenal sebagai sumber protein berkualitas tinggi yang murah dan mudah didapatkan. Satu butir telur besar mengandung sekitar 6 gram protein lengkap yang kaya akan asam amino esensial, termasuk di dalamnya lutein yang penting untuk membangun otot. Namun kenyataannya ada makanan lain yang memiliki kandungan protein lebih tinggi dan efek yang lebih unggul dalam menjaga massa otot, terutama saat tidur, yaitu cottage cheese. Cottage cheese adalah produk susu rendah lemak yang kaya protein, terutama jenis protein lambat cerna yang disebut kasein. Dalam 1 hingga 2 cangkir cottage cheese rendah lemak, terdapat sekitar 14 gram protein atau setara dengan 2 butir telur lebih. Bahkan kandungan leucinenya juga lebih tinggi. Dalam 1 cangkir cottage cheese terdapat 2,6 gram leucin yang cukup untuk mengaktifkan jalur mTOR dan memicu sintesis protein otot. Yang membuat cottage cheese lebih unggul dibanding telur adalah sifat pencernaannya yang lambat. Saat kita tidur, tubuh memasuki kondisi puasa selama 8 hingga 10 jam tanpa asupan makanan. Dalam kondisi ini, tubuh bisa mulai memecah otot untuk memenuhi kebutuhan energi dan asam amino. Tetapi jika sebelum tidur kita mengonsumsi protein lambat cerna, seperti kasein dari cottage cheese, maka tubuh akan mendapatkan suplai asam amino yang stabil selama berjam-jam. Proses pelepasan amino yang berlangsung hingga 7 jam ini memberi efek seperti infus nutrisi yang terus-menerus mengalir ke otot di sepanjang malam. Hal ini membantu menekan pemecahan otot dan meningkatkan sintesis protein otot secara signifikan. Sebaliknya, protein dari telur dicerna lebih cepat sehingga cocok dikonsumsi setelah latihan, namun kurang efektif untuk pemeliharaan otot saat tidur. Dengan demikian, cottage cheese bukan sekadar makanan ringan malam hari, tetapi merupakan alat strategis dalam menjaga kekuatan otot, terutama bagi orang yang sudah memasuki usia lanjut. Dengan mengonsumsi cottage cheese sebelum tidur, kita tidak hanya memberikan nutrisi berkualitas untuk otot, tetapi juga memanfaatkan waktu tidur sebagai momen pemulihan dan pembangunan otot yang paling optimal. Saat malam hari, tubuh memasuki fase istirahat yang panjang tanpa asupan makanan. Biasanya seseorang akan melewati waktu sekitar 8 hingga 10 jam antara makan malam dan sarapan tanpa mengonsumsi apapun. Dalam rentang waktu ini, jika tubuh tidak memiliki cadangan asam amino yang cukup, maka ia akan mulai memecah jaringan otot untuk memenuhi kebutuhan metabolik. Inilah yang seringkali tidak disadari sebagai salah satu penyebab utama kehilangan massa otot, terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Disinilah cottage cheese memainkan peran penting. Karena mengandung protein casein yang dicerna secara perlahan, cottage cheese menyediakan aliran asam amino yang stabil selama 6 hingga 7 jam setelah dikonsumsi. Ini menjadikannya makanan ideal untuk dikonsumsi 30 hingga 60 menit sebelum tidur. Kasein bekerja seperti infus nutrisi yang mengalir terus-menerus ke otot selama kita tidur, membantu menjaga otot dalam kondisi anabolik atau membangun, bukan katabolik atau merusak. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Medicine and Science in Sports and Exercise pada tahun 2012 menunjukkan bahwa konsumsi 40 gram protein kasein sebelum tidur meningkatkan sintesis protein otot secara signifikan selama malam dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsinya.
Penelitian lain pada tahun 2019 yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrients mendukung temuan ini dengan menegaskan bahwa asupan protein sebelum tidur meningkatkan massa dan kekuatan otot, terutama pada orang tua. Protokol yang direkomendasikan cukup sederhana, yaitu konsumsi setengah hingga 1 cangkir cottage cheese rendah lemak sebelum tidur. Untuk rasa dan tambahan manfaat, bisa ditambahkan sedikit kayu manis, beberapa butir kenari, atau 1 sendok teh madu. Namun inti utamanya adalah mendapatkan 14 hingga 28 gram protein kasein menjelang tidur untuk mendukung pemulihan otot semalaman. Jika Anda mengalami intoleransi laktosa, jangan khawatir. Saat ini banyak produk cottage cheese yang bebas laktosa di pasaran. Alternatif lain seperti isolate protein casein juga tersedia dan memiliki manfaat serupa. Kuncinya adalah memastikan bahwa Anda mengonsumsi protein yang kaya lusin dan dicerna lambat agar otot Anda tetap terjaga sepanjang malam. Kebanyakan orang cenderung mengonsumsi sebagian besar protein mereka pada malam hari saat makan malam, sementara hanya sedikit protein yang dikonsumsi pada pagi dan siang hari. Pola distribusi seperti ini ternyata kurang optimal untuk mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan otot. Penelitian menunjukkan bahwa tubuh merespons lebih baik terhadap asupan protein yang didistribusikan secara merata sepanjang hari dibandingkan jika dikonsumsi dalam satu waktu besar. Proses pembentukan otot atau sintesis protein otot memiliki ritme tersendiri yang sangat dipengaruhi oleh waktu. Tubuh memiliki periode sensitivitas tinggi terhadap asupan protein, terutama di pagi hari, setelah bangun tidur, saat malam saat tidur, dan setelah melakukan latihan beban atau aktivitas fisik berat. Jika kita melewatkan asupan protein pada waktu-waktu ini, tubuh berisiko mengalami kondisi katabolik di mana otot mulai dipecah untuk menghasilkan energi. Oleh karena itu sangat penting untuk memastikan bahwa setiap waktu makan utama mengandung jumlah protein yang cukup untuk mengaktifkan jalur mTOR dan memicu pembentukan otot. Target ideal adalah 2,5 hingga 3 gram leusin dalam setiap kali makan, yang kira-kira setara dengan 1 cangkir cottage cheese 5 ons dada ayam atau 2,5 sendok takar whey protein. Ini berlaku untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Distribusi yang merata ini akan menjaga otot tetap dalam kondisi anabolik sepanjang hari, mengurangi risiko kerusakan otot, dan membantu mempercepat pemulihan setelah aktivitas fisik. Selain itu, pola ini juga membantu menjaga kadar gula darah lebih stabil, meningkatkan energi, dan memperpanjang daya fokus sepanjang hari. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition tahun 2020 menegaskan bahwa distribusi protein yang seimbang dalam 3 hingga 4 kali makan per hari lebih efektif dalam merangsang sintesis protein otot dibandingkan pola konsumsi protein tidak merata. Hasilnya adalah peningkatan massa otot, kekuatan, dan fungsi metabolik yang lebih baik, terutama pada orang tua. Dengan menerapkan pola ini, Anda tidak hanya mengonsumsi cukup protein, tetapi juga mengatur waktu konsumsinya dengan tepat sesuai dengan ritme biologis tubuh. Hal ini menjadikan pola makan bukan hanya soal nutrisi, tetapi strategi aktif untuk mempertahankan kekuatan dan kesehatan jangka panjang. Tidak semua protein dicerna dengan kecepatan yang sama, dan perbedaan ini memiliki dampak besar terhadap bagaimana tubuh menggunakan protein untuk membentuk dan mempertahankan otot. Protein cepat cerna seperti whey dan protein telur diserap dengan cepat ke dalam aliran darah, menghasilkan lonjakan asam amino yang bermanfaat segera setelah latihan atau saat tubuh membutuhkan pemulihan cepat. Sementara itu, protein lambat cerna seperti casein yang ditemukan dalam cottage cheese dilepaskan secara bertahap selama 6 hingga 8 jam, memberikan suplai nutrisi yang stabil untuk otot, terutama selama tidur. Setelah sesi latihan, kekuatan otot berada dalam kondisi sangat sensitif terhadap nutrisi karena jaringan otot mengalami kerusakan mikro yang perlu diperbaiki. Pada saat ini, protein cepat cerna seperti whey sangat efektif karena dapat segera memasok asam amino ke otot, mempercepat pemulihan, dan memicu sintesis protein. Dalam kondisi ini, waktu adalah faktor penting karena penyerapan cepat menghasilkan efek anabolik yang lebih tinggi dalam jangka pendek. Namun di luar waktu latihan, tubuh juga melalui periode panjang tanpa asupan makanan seperti saat tidur atau selama hari-hari sibuk dengan jadwal makan yang tertunda. Dalam situasi ini, protein lambat cerna memainkan peran pelindung. Dengan melepaskan asam amino secara bertahap ke dalam darah, protein seperti kasein membantu menekan proses pemecahan otot yang biasanya terjadi selama puasa atau saat kadar energi tubuh rendah. Sebuah studi dari American Journal of Clinical Nutrition tahun 1997 menunjukkan bahwa protein kasein menghasilkan peningkatan kadar asam amino dalam darah secara moderat namun bertahan lama. Ini berbeda dengan whey yang memberikan lonjakan cepat tetapi efeknya lebih singkat.
Dengan demikian, penggunaan kedua jenis protein ini harus disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan tubuh. Dalam praktiknya, gunakan protein cepat cerna seperti telur atau whey pada pagi hari dan setelah latihan untuk pemulihan cepat. Sedangkan sebelum tidur atau saat berpuasa panjang seperti tidak makan lebih dari 8 jam, gunakan cottage cheese atau yogurt tinggi, casein untuk mempertahankan massa otot secara maksimal. Kombinasi ini menciptakan lingkungan optimal untuk pertumbuhan dan pemeliharaan otot sepanjang waktu. Untuk menjaga dan membangun otot secara optimal, terutama saat malam hari dibutuhkan strategi makan yang tepat menjelang tidur. Protokol ini dikenal dengan sebutan pre-sleep muscle protokol, yaitu pola konsumsi protein tertentu 30 hingga 60 menit sebelum tidur yang bertujuan untuk mendukung pemulihan otot selama fase istirahat. Protokol ini sangat penting, terutama bagi mereka yang berusia di atas 30 tahun di mana proses sarkopenia mulai aktif. Komponen utama dalam protokol ini adalah cottage cheese rendah, lemak sebanyak setengah hingga 1 cangkir yang mengandung sekitar 14 hingga 28 gram protein, mayoritas berupa kasein, dengan kandungan leucin sekitar 2,6 gram dalam 1 cangkir cottage cheese menyediakan cukup asam amino untuk mengaktifkan mTOR dan memicu proses sintesis protein selama tidur. Waktu konsumsi yang disarankan adalah antara 30 hingga 60 menit sebelum tidur, terutama setelah hari yang aktif atau sesi latihan. Kekuatan kasein sebagai protein lambat cerna akan dilepaskan secara bertahap ke dalam aliran darah selama 6 hingga 8 jam, memberikan aliran nutrisi stabil bagi otot. Ini membantu menurunkan proses katabolik dan memperpanjang kondisi anabolik yang mendukung pembentukan otot. Untuk variasi rasa dan nilai gizi tambahan, Anda bisa menambahkan sedikit kayu manis, beberapa butir kenari atau 1 sendok teh madu. Kombinasi ini tidak hanya menambah rasa, tetapi juga memberikan manfaat antiinflamasi dan lemak sehat yang membantu penyerapan nutrisi lebih baik. Bagi mereka yang memiliki intoleransi laktosa, banyak produk cottage cheese bebas laktosa kini tersedia di pasaran. Sebagai alternatif isolate protein, casein juga bisa digunakan dengan efek serupa. Protokol ini didukung oleh berbagai studi ilmiah. Salah satunya studi tahun 2012 menunjukkan bahwa peserta yang mengonsumsi 40 gram protein casein sebelum tidur memiliki tingkat sintesis protein otot malam hari yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak melakukannya. Ini membuktikan bahwa kualitas dan waktu konsumsi protein sama pentingnya dengan kuantitasnya. Dengan menerapkan pre-sleep muscle protocol, Anda tidak hanya menjaga otot tetap kuat, tetapi juga memaksimalkan waktu tidur sebagai fase penyembuhan dan pembangunan yang paling penting dalam siklus harian tubuh. Selama tidur tubuh, kita tidak menerima asupan makanan selama 7 hingga 10 jam. Ini adalah periode puasa alami yang terjadi setiap malam. Sayangnya dalam kondisi ini, tubuh tetap memerlukan energi dan nutrisi untuk menjalankan berbagai fungsi metabolik dan pemulihan. Jika tidak tersedia cukup asam amino, tubuh akan mulai memecah jaringan otot untuk memenuhi kebutuhannya. Proses ini disebut katabolisme otot dan sangat umum terjadi terutama pada orang yang tidak mengatur asupan protein malam hari. Disinilah pentingnya perbedaan antara protein cepat cerna dan protein lambat cerna. Whey dan telur termasuk dalam kategori protein cepat cerna. Mereka sangat cocok dikonsumsi setelah latihan karena dapat segera memberikan lonjakan asam amino ke otot. Namun karena penyerapannya hanya berlangsung selama 2 hingga 3 jam, mereka tidak memberikan dukungan jangka panjang untuk otot saat tidur. Sebaliknya, casein yang merupakan protein utama dalam cottage cheese adalah jenis protein lambat cerna yang memberikan aliran asam amino secara bertahap selama 6 hingga 8 jam. Hal ini membuat casein menjadi pilihan ideal untuk dikonsumsi sebelum tidur karena mampu menjaga kondisi anabolik otot sepanjang malam. Makanan ini bekerja seperti infus nutrisi perlahan yang membantu memperbaiki dan mempertahankan jaringan otot saat kita tidur nyenyak. Manfaat dari protein lambat cerna ini tidak terbatas pada waktu tidur saja. Dalam kondisi lain seperti puasa berkala, hari kerja yang sibuk, atau jadwal makan yang tidak teratur, tubuh juga rentan terhadap katabolisme otot. Karena itulah, protein lambat cerna dapat digunakan sebagai penyangga untuk menjaga ketersediaan nutrisi dan mencegah kerusakan otot dalam jangka panjang. Mengombinasikan kedua jenis protein ini dengan waktu yang tepat akan memberikan hasil yang maksimal. Gunakan protein cepat cerna saat pagi hari dan sesudah latihan untuk mempercepat pemulihan dan bangun otot. Lalu gunakan protein lambat cerna seperti cottage cheese sebelum tidur atau saat jeda makan yang panjang untuk menjaga otot tetap utuh dan aktif sepanjang waktu. Dengan strategi ini, kita tidak hanya memberikan asupan protein yang cukup, tetapi juga menyesuaikannya dengan ritme biologis tubuh untuk menjaga kekuatan metabolisme dan fungsi kognitif.
tetap optimal seiring bertambahnya usia. Selama 1 dekade terakhir, berbagai penelitian ilmiah telah mengonfirmasi manfaat nyata dari konsumsi protein sebelum tidur, khususnya protein jenis casein dalam mendukung kesehatan otot. Studi-studi ini memberikan dasar kuat bahwa waktu dan jenis protein yang dikonsumsi memainkan peran penting dalam pembentukan dan pemeliharaan massa otot, terutama pada usia lanjut. Salah satu penelitian paling berpengaruh dilakukan pada tahun 2012 dan diterbitkan dalam jurnal Medicine and Science in Sports and Exercise Study. Ini menemukan bahwa peserta yang mengonsumsi 40 gram protein casein sebelum tidur menunjukkan peningkatan signifikan dalam sintesis protein otot malam hari dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsi apapun. Hasil ini menunjukkan bahwa tubuh mampu mencerna dan memanfaatkan protein dengan efektif, bahkan selama tidur yang sebelumnya dianggap sebagai fase pasif. Selanjutnya, studi tahun 2015 yang diterbitkan dalam Frontiers in Nutrition mendukung temuan tersebut. Dalam penelitian ini, partisipan lanjut usia yang diberi 30 hingga 40 gram protein casein sebelum tidur selama 12 minggu menunjukkan peningkatan massa otot bebas lemak dan kekuatan yang signifikan. Meskipun total asupan protein harian mereka tetap sama seperti kelompok kontrol, namun efek dari waktu konsumsi yang tepat memberikan dampak besar. Penelitian lain yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients tahun 2019 menyoroti pentingnya asupan protein malam hari, khususnya pada lansia. Studi ini menunjukkan bahwa konsumsi protein sebelum tidur meningkatkan hasil pelatihan kekuatan, termasuk pertumbuhan otot dan peningkatan kekuatan. Studi ini menekankan bahwa manfaat ini muncul bahkan tanpa perubahan besar dalam pola latihan, cukup dengan penyesuaian pola makan yang strategis. Gabungan dari ketiga studi ini menggarisbawahi bahwa konsumsi protein casein menjelang tidur bukan hanya bermanfaat, tetapi juga sangat penting, terutama bagi individu yang ingin mempertahankan otot seiring bertambahnya usia. Ini menegaskan bahwa otot dibentuk tidak hanya saat berolahraga, tetapi juga saat tidur, dengan catatan tubuh mendapatkan sinyal nutrisi yang tepat. Dengan bukti ilmiah yang konsisten, konsumsi cottage cheese sebelum tidur dapat dianggap sebagai strategi sederhana, namun kuat untuk memperkuat otot, mempercepat pemulihan dan memperlambat efek penuaan otot secara alami. Penelitian terbaru menegaskan bahwa bukan hanya jumlah protein yang dikonsumsi setiap hari yang penting, tetapi juga bagaimana protein tersebut didistribusikan sepanjang hari. Distribusi protein yang tidak merata, seperti konsumsi rendah saat sarapan dan tinggi saat makan malam, ternyata kurang efektif dalam merangsang pertumbuhan dan pemeliharaan otot, terutama pada lansia. Sebuah tinjauan ilmiah yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition tahun 2020 meneliti dampak distribusi protein terhadap sintesis protein otot. Temuannya sangat jelas, yaitu konsumsi protein dalam jumlah yang relatif seimbang 3 hingga 4 kali sehari jauh lebih efektif dibandingkan pola konsumsi protein dalam 1 atau 2 kali makan besar. Strategi distribusi ini meningkatkan respons anabolik otot dan membantu mempertahankan massa otot seiring bertambahnya usia. Pendekatan ini juga mendukung ritme sirkadian tubuh, yaitu jam biologis alami yang mengatur berbagai proses metabolik, termasuk penyerapan nutrisi dan pembentukan otot. Di pagi hari setelah bangun, tubuh lebih sensitif terhadap asupan protein, sehingga sarapan dengan 20 hingga 30 gram protein berkualitas tinggi bisa memberikan dampak besar terhadap keseimbangan otot. Selain itu, konsumsi protein setelah latihan, khususnya dalam 2 jam pertama, akan meningkatkan sintesis protein otot secara optimal. Namun puncak anabolisme otot berikutnya terjadi selama tidur malam. Karena itu, konsumsi protein lambat cerna sebelum tidur menjadi sangat penting. Hal ini mengisi kekosongan nutrisi selama 8 jam puasa malam dan mempertahankan kondisi anabolik sepanjang malam. Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition juga mendukung pentingnya pendekatan distribusi ini. Dalam studi tersebut, individu yang mengonsumsi 20 hingga 40 gram protein di setiap makan utama dan menambahkan 1 porsi protein sebelum tidur menunjukkan peningkatan massa otot dan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dengan bukti ilmiah yang kuat, strategi distribusi protein 3 hingga 4 kali sehari dikombinasikan dengan protein lambat cerna pada malam hari adalah pendekatan nutrisi paling efektif untuk mempertahankan dan membangun otot di usia tua. Hal ini memungkinkan tubuh memaksimalkan potensi pemulihan dan pertumbuhan sepanjang hari. Kesehatan otot tidak hanya berpengaruh terhadap kekuatan fisik, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap fungsi otak, suasana hati, dan kesehatan emosional. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa jaringan otot aktif secara metabolik dan memainkan peran penting dalam sistem saraf dan endokrin.
Salah satu jalur utama yang menjembatani hubungan ini adalah pelepasan molekul yang disebut miokin. Saat otot berkontraksi, miokin adalah protein kecil yang dilepaskan oleh serat otot selama aktivitas fisik, termasuk berjalan latihan beban. Bahkan saat melakukan tekanan isometrik, molekul ini bergerak melalui aliran darah dan berkomunikasi dengan berbagai organ, termasuk otak. Salah satu miokine paling terkenal adalah irisin yang telah terbukti merangsang produksi Brain-Derived Neurotrophic Factor atau BDNF. BDNF adalah molekul kunci dalam pertumbuhan dan pemeliharaan neuron, serta pembentukan koneksi baru di otak. Ia sering disebut sebagai pupuk bagi otak karena perannya yang sangat besar dalam meningkatkan memori pembelajaran dan regulasi emosi. Ketika otot dilecut untuk bekerja dan menghasilkan myokine, kadar BDNF dalam otak meningkat sehingga memperkuat kemampuan kognitif dan ketahanan mental. Penurunan massa otot yang terjadi secara progresif pada usia lanjut juga berkorelasi dengan penurunan BDNF dan peningkatan risiko gangguan kognitif seperti demensia dan depresi. Studi dari jurnal Clinical Endocrinology and Metabolism menunjukkan bahwa orang tua dengan massa otot rendah memiliki tingkat gejala depresi yang lebih tinggi, bahkan setelah disesuaikan dengan gaya hidup dan faktor kesehatan jantung. Selain itu, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Neurology tahun 2022 mengungkapkan bahwa massa otot yang lebih tinggi di usia paruh baya berkaitan dengan risiko demensia yang lebih rendah di usia lanjut. Ini berarti menjaga massa otot bukan hanya soal fisik, tetapi juga investasi penting untuk menjaga kejernihan pikiran dan stabilitas emosional. Melalui aktivitas fisik dan asupan protein yang tepat, tubuh tidak hanya membangun otot, tetapi juga menciptakan lingkungan kimiawi yang mendukung otak untuk tetap tajam dan sehat. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil untuk menjaga kekuatan otot juga merupakan langkah strategis untuk memperpanjang kualitas hidup secara mental dan emosional. Selain peran pentingnya dalam mendukung pergerakan dan kekuatan fisik, massa otot juga memainkan peran krusial dalam menjaga kestabilan metabolisme dan mencegah berbagai kondisi kesehatan kronis. Salah satu fungsi utama otot adalah membantu mengatur sensitivitas insulin dan kadar gula darah melalui proses penyerapan glukosa yang efisien dari aliran darah. Saat seseorang memiliki massa otot yang baik, tubuh menjadi lebih efisien dalam menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Hal ini membantu menghindari lonjakan gula darah yang tiba-tiba serta mencegah kelelahan, perubahan suasana hati mendadak dan kabut otak. Dengan kata lain, otot yang aktif membantu menjaga kestabilan mental dan energi sepanjang hari. Sebaliknya, ketika otot mulai menyusut, tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin yang dapat memicu resistensi insulin dan akhirnya meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Selain itu, massa otot yang rendah juga berkaitan erat dengan penurunan produksi hormon dan molekul pelindung otak seperti BDNF yang pada akhirnya memperburuk fungsi kognitif. Lebih dari itu, otot yang sehat juga membantu mengendalikan peradangan kronis. Tingkat rendah yang dikenal sebagai inflammaging. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab utama penurunan fungsi otak dan tubuh pada usia lanjut. Penelitian menunjukkan bahwa latihan kekuatan yang dikombinasikan dengan asupan protein tinggi, terutama dari makanan kaya leucin seperti cottage cheese, mampu menurunkan indikator peradangan sistemik seperti C-reaktif protein dan interleukin 6. Dengan kata lain, menjaga dan meningkatkan massa otot tidak hanya penting untuk kekuatan fisik, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap peradangan, degenerasi otak, dan gangguan metabolik. Strategi ini bahkan lebih efektif bila diterapkan secara konsisten dengan distribusi protein seimbang di setiap waktu makan, disertai dengan latihan kekuatan ringan secara rutin. Ketika otot tetap aktif dan terpelihara, tubuh bekerja lebih efisien dalam banyak aspek, mulai dari mengatur hormon, menjaga keseimbangan energi, hingga memperkuat koneksi saraf otak. Semua ini berkontribusi langsung pada kualitas hidup yang lebih tinggi pada usia lanjut, baik secara fisik maupun mental. Salah satu strategi paling efektif untuk menjaga dan membangun massa otot seiring bertambahnya usia adalah dengan mengatur pola konsumsi protein secara merata dalam 3 hingga 4 waktu makan utama setiap hari. Banyak orang secara tidak sadar mengonsumsi sebagian besar protein mereka hanya pada malam hari, sementara sarapan dan makan siang mengandung protein dalam jumlah rendah. Pola seperti ini mengurangi efektivitas tubuh dalam memicu proses sintesis protein otot yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan mempertahankan jaringan otot. Pendekatan distribusi protein ideal adalah dengan menargetkan 20 hingga 40 gram protein berkualitas tinggi pada setiap kali makan utama, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Protein ini harus kaya leucin untuk mengaktifkan mTOR dan memulai proses anabolik dalam sel otot. Contoh sumber protein yang baik termasuk dada ayam, ikan, telur, Greek yogurt, dan tentu saja cottage cheese.
Sebagai tambahan penting, satu porsi protein sebelum tidur, seperti satu cangkir cottage cheese atau smoothie casein 30 gram, akan memberikan suplai asam amino yang stabil selama malam hari. Ini adalah waktu penting di mana tubuh masuk ke dalam fase pemulihan dan perbaikan jaringan. Jika tubuh tidak memiliki cukup asam amino selama tidur, maka otot justru dapat terurai untuk memenuhi kebutuhan metabolik. Penelitian telah menunjukkan bahwa pola distribusi ini jauh lebih efektif dibandingkan pola tradisional, di mana sebagian besar protein dikonsumsi dalam satu kali makan besar. Dengan mendistribusikan protein secara merata, sintesis protein otot dapat dimaksimalkan sepanjang hari dan malam. Hasilnya adalah peningkatan massa otot yang lebih konsisten dan kekuatan tubuh yang lebih baik, terutama pada orang lanjut usia. Tidak hanya itu, distribusi protein yang merata juga membantu mengontrol nafsu makan, menjaga kadar energi stabil, serta mendukung produksi dopamin yang penting untuk keseimbangan mood dan kejernihan mental. Ini menjadikan strategi ini tidak hanya berdampak pada otot, tetapi juga pada kesehatan otak dan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Dengan memahami dan menerapkan pola konsumsi protein ini, Anda dapat mengubah cara tubuh Anda bereaksi terhadap makanan dari sekadar memenuhi rasa lapar, menjadi sarana strategis untuk memperkuat fondasi fisik dan mental sepanjang hari. Untuk mendapatkan hasil optimal dalam pembentukan dan pemeliharaan massa, otot sangat penting. Memastikan bahwa setiap waktu makan mengandung cukup leucine, yaitu asam amino kunci yang mengaktifkan jalur mTOR. Leucin bertindak sebagai sinyal utama yang memberitahu tubuh untuk memulai proses sintesis protein otot. Tanpa mencapai ambang leucin yang tepat, tubuh tidak akan merespon secara maksimal terhadap asupan protein, meskipun jumlah totalnya sudah tinggi. Ambang leucin yang dibutuhkan untuk mengaktifkan mTOR secara efektif adalah sekitar 2,5 hingga 3 gram per waktu makan. Jumlah ini dapat dicapai dengan mengonsumsi makanan sumber protein berkualitas tinggi dalam porsi yang cukup. Misalnya satu cangkir cottage cheese rendah lemak mengandung sekitar 2,6 gram leucin dan 14 gram protein, menjadikannya pilihan ideal sebagai makanan malam. Sumber leucin lain yang direkomendasikan meliputi 5 ONS dada ayam yang mengandung sekitar 2,8 gram leucin, 2,5 scoop whey protein atau satu porsi besar ikan seperti salmon dan tuna. Selain itu, telur meskipun bergizi memiliki kandungan leucin yang sedikit lebih rendah, sehingga disarankan dikombinasikan dengan sumber protein lain untuk memenuhi ambang yang dibutuhkan. Untuk mempermudah penerapan, Anda dapat menyusun pola makan harian dengan contoh berikut. Sarapan dengan 3 butir telur dan 1 porsi Greek yogurt, makan siang dengan nasi merah dan 5 ons dada ayam, makan malam dengan ikan panggang dan sayur kaya serat. Lalu sebelum tidur, konsumsi 1 cangkir cottage cheese sebagai protein lambat cerna. Dengan pendekatan ini, setiap waktu makan akan memberikan asupan leucin yang cukup untuk mengaktifkan mTOR dan menjaga tubuh tetap dalam kondisi anabolik secara konsisten. Ini penting tidak hanya untuk memperkuat otot, tetapi juga untuk mengoptimalkan metabolisme, menjaga kadar gula darah, serta mendukung ketajaman mental. Strategi ini terbukti lebih efektif dibandingkan pola makan dengan protein tinggi sekali sehari, karena tubuh memiliki batas berapa banyak protein yang bisa diproses dalam satu waktu. Distribusi yang merata dan terfokus pada leucin jauh lebih efisien dalam menciptakan respons biologis yang dibutuhkan otot untuk bertumbuh dan bertahan. Latihan kekuatan atau resistance training merupakan salah satu komponen paling efektif untuk mempertahankan dan meningkatkan massa otot, terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Tidak perlu melakukan latihan ekstrem atau pergi ke gym setiap hari. Yang dibutuhkan hanyalah pendekatan konsisten dengan intensitas yang sesuai dan gerakan yang menargetkan kelompok otot utama. Latihan ini dapat dilakukan 2 hingga 4 kali seminggu cukup dengan menggunakan alat sederhana seperti resistance band botol air atau bahkan berat badan sendiri. Tujuan utama dari latihan ini bukan hanya untuk membentuk otot, tetapi juga untuk memperkuat tulang, memperbaiki postur, dan meningkatkan keseimbangan yang semuanya sangat penting untuk mencegah jatuh dan cedera di usia lanjut. Beberapa gerakan dasar yang sangat dianjurkan meliputi squat atau duduk berdiri dari kursi push up di tembok, step up di tangga, dan rowing dengan resistance band. Latihan-latihan ini melibatkan otot inti paha, lengan, dan punggung bagian atas yang semuanya berkontribusi besar terhadap stabilitas tubuh. Prinsip utama yang harus diikuti adalah progressive overload, yaitu meningkatkan beban atau repetisi secara bertahap dari waktu ke waktu. Tidak perlu sampai kelelahan total, namun latihan harus cukup menantang sehingga otot terstimulasi untuk berkembang.
Selain itu penting untuk memperhatikan teknik yang benar agar menghindari risiko cedera. Latihan bisa dimulai dengan 2 set masing-masing 8 hingga 12 repetisi dan secara perlahan ditambah sesuai kemampuan. Jika tidak punya alat khusus, gunakan benda sehari-hari seperti tas berisi buku atau botol air sebagai beban. Gerakan sederhana, namun teratur jauh lebih efektif daripada latihan berat yang hanya dilakukan sesekali. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin melakukan resistance training memiliki kekuatan genggaman lebih baik, kepadatan tulang lebih tinggi, dan kecepatan berjalan yang lebih stabil. Selain itu, mereka juga cenderung memiliki suasana hati yang lebih baik, serta risiko demensia dan depresi yang lebih rendah. Dengan menjadikan latihan kekuatan sebagai bagian dari rutinitas mingguan, Anda memberikan sinyal yang kuat kepada tubuh untuk mempertahankan dan membangun jaringan otot lebih lama. Hal ini secara langsung memperpanjang kemandirian, mobilitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan seiring bertambahnya usia. Salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi dalam latihan kekuatan adalah anggapan bahwa semakin berat beban dan semakin tinggi intensitas latihan maka hasilnya akan semakin baik. Padahal bagi orang dewasa yang lebih tua, kunci utama dari efektivitas latihan bukan terletak pada intensitas tetapi pada konsistensi. Latihan kekuatan yang dilakukan secara teratur 2 hingga 4 kali per minggu jauh lebih bermanfaat daripada latihan yang sangat berat namun jarang dilakukan. Tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan rangsangan dan membangun kekuatan otot secara bertahap. Jika latihan dilakukan dengan jadwal tetap dan beban yang sesuai, maka hasil yang diinginkan akan tercapai tanpa perlu risiko cedera. Konsistensi berarti menetapkan waktu latihan yang realistis dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Tidak harus 1 jam penuh setiap sesi, bahkan latihan selama 20 hingga 30 menit sudah cukup selama dilakukan dengan fokus dan teknik yang tepat. Gunakan kalender atau pengingat mingguan untuk membangun kebiasaan latihan yang stabil. Dalam setiap sesi, fokuslah pada gerakan majemuk, yaitu gerakan yang melibatkan lebih dari 1 kelompok otot. Misalnya, squat, melatih paha dan bokong, push up, melatih dada dan lengan, serta bend over row dengan resistance band melatih punggung dan bahu. Gerakan seperti ini efisien dan memberikan hasil maksimal dalam waktu yang singkat. Penting juga untuk melatih tubuh hampir sampai ke titik kelelahan, namun masih bisa melakukan 1 atau 2 repetisi tambahan tanpa kehilangan teknik yang benar. Latihan seperti ini memberikan cukup stimulasi pada otot untuk berkembang tanpa memberikan tekanan berlebihan pada sendi dan sistem saraf. Jika tubuh merasa terlalu lelah atau nyeri, istirahat sejenak dan kembali berlatih pada hari berikutnya. Konsistensi dalam jangka panjang jauh lebih berharga dibanding intensitas tinggi dalam waktu singkat. Dengan pendekatan ini Anda tidak hanya membangun otot, tetapi juga membangun rutinitas yang mendukung kesehatan jangka panjang. Latihan kekuatan yang dilakukan dengan konsisten akan memberikan manfaat nyata, mulai dari peningkatan energi sehari-hari, postur tubuh yang lebih tegak, hingga kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam melakukan aktivitas mandiri di usia lanjut. Di balik semua strategi nutrisi dan latihan kekuatan, ada 2 elemen sederhana, namun sangat mendasar yang seringkali diabaikan, yaitu tidur dan hidrasi. Keduanya memegang peran kunci dalam pemulihan otot, serta menjaga fungsi kognitif dan kesehatan metabolik secara keseluruhan, terutama pada orang yang memasuki usia lanjut. Tidur bukan hanya waktu bagi tubuh untuk beristirahat, tetapi juga fase paling aktif untuk regenerasi jaringan, termasuk jaringan otot. Saat tidur, tubuh memproduksi hormon pertumbuhan secara alami, yang berperan penting dalam memperbaiki dan membentuk otot yang rusak selama aktivitas fisik. Selain itu, tidur mendalam juga penting untuk konsolidasi memori dan kestabilan emosi. 2 proses ini sangat penting bagi orang tua yang ingin mempertahankan kemandirian, baik secara fisik maupun mental. Kurangnya tidur atau tidur yang tidak berkualitas terbukti berkaitan langsung dengan penurunan massa otot, meningkatnya risiko peradangan kronis dan melemahnya daya ingat. Pada orang dewasa lebih tua, tidur minimal 7 hingga 9 jam per malam dengan kualitas baik sangat dianjurkan. Sebelum tidur disarankan menghindari cahaya terang, perangkat digital dan konsumsi kafein. Gunakan pencahayaan redup, lakukan teknik relaksasi ringan seperti pernapasan dalam atau konsumsi magnesium glycinate jika perlu. Sama pentingnya dengan tidur adalah menjaga tubuh tetap terhidrasi. Air dibutuhkan untuk hampir semua proses biologis dalam tubuh, termasuk transportasi nutrisi, sintesis protein, dan kontraksi otot. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, bahkan ringan fungsi otot dan otak akan menurun drastis, menyebabkan kelelahan, kebingungan, dan performa fisik yang menurun. Bagi lansia, rasa haus sering kali berkurang, sehingga penting untuk menjadwalkan minum air secara rutin. Sepanjang hari disarankan setidaknya 1,5 hingga 2 liter, tergantung aktivitas dan suhu lingkungan. Pilih air putih.
teh herbal, atau infused water daripada minuman manis atau berkafein yang justru dapat memperparah dehidrasi. Mengintegrasikan tidur yang cukup dan hidrasi optimal sebagai bagian dari rutinitas harian akan memperkuat efek dari pola makan dan latihan fisik yang sudah dijalankan. Kombinasi ini membantu tubuh memulihkan diri lebih cepat, memperbaiki jaringan otot secara efisien, dan menjaga kejernihan mental, sehingga mendukung proses penuaan yang lebih sehat dan produktif. Dalam kehidupan sehari-hari, tubuh kita seringkali mengalami periode panjang tanpa asupan makanan, seperti saat tidur malam atau selama menjalani puasa intermiten. Pada kondisi ini, tubuh tetap membutuhkan energi dan nutrisi untuk menjalankan fungsi vital. Jika tidak tersedia cukup asam, amino tubuh akan mulai memecah jaringan otot sebagai sumber energi cadangan. Hal ini menyebabkan kehilangan massa otot secara perlahan, namun signifikan jika dibiarkan terus-menerus. Untuk mengatasi hal ini diperlukan strategi nutrisi yang tepat, yaitu dengan menggunakan protein lambat cerna seperti kasein yang terdapat dalam cottage cheese atau Greek yogurt. Kasein dicerna secara perlahan dan melepaskan asam amino secara bertahap selama 6 hingga 8 jam ke dalam aliran darah. Memberikan suplai nutrisi yang stabil dan berkelanjutan ini membuat kasein sangat ideal untuk dikonsumsi sebelum tidur atau saat tubuh akan menjalani puasa panjang. Dengan memberikan aliran amino yang konsisten, protein lambat cerna berfungsi sebagai penyangga atau buffer terhadap proses katabolisme otot. Studi menunjukkan bahwa asupan kasein menjelang tidur secara signifikan menurunkan laju kerusakan protein otot dibandingkan dengan protein cepat cerna seperti whey yang bekerja dengan lonjakan singkat dan cepat. Kasein justru memberikan efek anabolik yang lebih panjang dan stabil. Penggunaan kasein sebagai strategi perlindungan otot juga sangat berguna pada hari-hari sibuk ketika seseorang mungkin melewatkan satu waktu makan atau harus menunda makan selama beberapa jam. Dalam situasi seperti ini, mengonsumsi protein lambat cerna sebelumnya akan memberikan cadangan asam amino yang cukup untuk menjaga keseimbangan nitrogen tubuh dan mencegah tubuh memecah otot sebagai sumber energi. Selain itu, kasein juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama dibandingkan protein cepat, sehingga membantu mengontrol nafsu makan dan menjaga kestabilan energi, terutama bagi orang dewasa yang menjalani pola makan rendah kalori atau pengaturan gula darah. Dengan memahami perbedaan fungsi dan waktu kerja protein cepat dan lambat cerna, Anda dapat merancang pola makan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan harian, tetapi juga melindungi otot selama waktu kritis ketika tubuh tidak mendapat asupan makanan. Dengan strategi ini, proses penuaan otot bisa diperlambat dan kualitas hidup tetap terjaga lebih lama untuk mempertahankan dan membangun massa otot secara efektif. Terutama pada usia lanjut, dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang mencakup tidak hanya makanan dan latihan, tetapi juga pengaturan waktu, asupan nutrisi dan rutinitas harian. Secara keseluruhan, protokol ini dikenal sebagai Strength Protocol, yaitu panduan harian yang berbasis biologi dan didukung bukti ilmiah guna mengoptimalkan kekuatan dan kemandirian fisik. Komponen pertama dari protokol ini adalah distribusi protein sepanjang hari. Targetnya adalah mengonsumsi 3 hingga 4 kali makan utama yang masing-masing mengandung 30 hingga 40 gram protein berkualitas tinggi. Fokus utamanya adalah memastikan setiap waktu makan mencapai ambang 2,5 hingga 3 gram leucin agar dapat mengaktifkan jalur mTOR yang memicu sintesis protein otot. Kedua, perhatikan jenis protein yang dikonsumsi. Gunakan protein cepat cerna seperti telur dan whey protein saat sarapan atau setelah latihan untuk pemulihan cepat. Gunakan protein lambat cerna seperti cottage cheese atau casein shake sebelum tidur untuk menjaga aliran asam amino sepanjang malam. Komponen ketiga adalah latihan kekuatan yang dilakukan 3 hingga 4 kali seminggu. Latihan ini bisa berupa angkat beban resistance band atau latihan berat badan sendiri seperti squat dan push up. Prioritaskan gerakan majemuk yang melibatkan beberapa kelompok otot dan jaga konsistensi dalam frekuensi latihan alih-alih mengejar intensitas berlebihan. Komponen keempat adalah aktivitas fisik harian di luar sesi latihan utama. Berjalan kaki 7.000 hingga 10.000 langkah per hari atau melakukan aktivitas fisik ringan selama 30 menit setiap hari akan merangsang pelepasan myokine yang mendukung kesehatan otot dan otak. Komponen terakhir, namun tidak kalah penting adalah optimalisasi tidur. Tidur malam 7 hingga 9 jam dengan waktu tidur dan bangun yang konsisten akan mendukung pemulihan hormon dan regenerasi jaringan. Ditambah dengan hidrasi yang cukup dan manajemen stres sederhana, kekuatan tubuh akan terpelihara lebih lama dan risiko penuaan dini bisa ditekan secara signifikan. Dengan menjalankan strength protokol ini, setiap hari tubuh tidak hanya diberi bahan bakar,
tetapi juga sinyal biologis yang tepat untuk mempertahankan otot, memperbaiki sel yang rusak, dan menjaga kesehatan menyeluruh di usia lanjut. Untuk mempertahankan kekuatan dan kesehatan secara menyeluruh di usia lanjut, diperlukan tindakan konsisten yang terintegrasi dalam rutinitas harian. Tidak perlu pendekatan ekstrem atau mengikuti tren kebugaran yang rumit. Cukup dengan mengadopsi beberapa langkah sederhana yang berbasis sains, maka tubuh akan merespon secara positif dan memperlambat proses penuaan otot serta menjaga kejernihan pikiran. Langkah pertama adalah memastikan distribusi protein yang tepat dalam pola makan. Konsumsilah 3 hingga 4 kali makan utama per hari masing-masing dengan kandungan protein 30 hingga 40 gram dan fokus pada sumber protein yang tinggi, leusin seperti dada ayam, ikan cottage cheese, Greek yogurt, dan whey protein. Setiap waktu makan harus dirancang agar tubuh mendapatkan cukup leusin untuk mengaktifkan proses pembentukan otot. Langkah kedua adalah menjadikan protein lambat cerna sebagai bagian dari rutinitas malam hari. Konsumsi 1 cangkir cottage cheese atau 30 gram casein, shake 30 hingga 60 menit sebelum tidur untuk menjaga ketersediaan asam amino selama malam hari saat otot mengalami fase pemulihan maksimal. Langkah ketiga adalah berkomitmen terhadap latihan kekuatan 2 hingga 4 kali seminggu. Gunakan resistance band atau berat badan sendiri untuk melakukan latihan sederhana, seperti squat, push-up, dinding, dan rowing. Fokus pada gerakan majemuk dan jaga konsistensi daripada intensitas tinggi. Jadikan latihan ini sebagai bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sehat. Langkah keempat adalah tetap aktif sepanjang hari. Usahakan berjalan kaki 7.000 hingga 10.000 langkah atau minimal 30 menit aktivitas ringan setiap hari. Aktivitas ini membantu pelepasan myokine yang mendukung kesehatan otot-otak dan sistem kekebalan tubuh. Langkah kelima adalah menjaga kualitas tidur dan hidrasi. Tidurlah 7 hingga 9 jam per malam dengan waktu tidur dan bangun yang teratur. Minumlah air putih secara cukup sepanjang hari karena dehidrasi dapat mengganggu fungsi otot dan kognitif secara signifikan. Dengan menerapkan 5 langkah harian ini, Anda sedang membangun fondasi biologis untuk mempertahankan kekuatan kebugaran mental dan kemandirian hidup dalam jangka panjang. Strategi ini tidak menuntut kesempurnaan, melainkan komitmen sederhana yang berkelanjutan. Selain protein dan latihan kekuatan, 2 elemen penting lainnya yang memiliki dampak besar terhadap kesehatan otot dan fungsi tubuh secara keseluruhan adalah asam lemak, omega 3 dan vitamin D. Keduanya telah terbukti secara ilmiah berperan dalam mengurangi peradangan, meningkatkan kekuatan otot, dan memperlambat proses penuaan biologis, terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Omega 3 adalah lemak esensial yang dikenal karena sifat antiinflamasinya yang kuat, terutama 2 jenis utama, yaitu EPA dan DHA yang banyak ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon, mackerel, dan tuna, serta dalam suplemen minyak ikan. Tubuh tidak dapat memproduksi omega 3 sendiri, sehingga harus diperoleh dari makanan atau suplemen secara rutin. Vitamin D di sisi lain berperan penting dalam kesehatan tulang, penyerapan kalsium, dan regulasi sistem kekebalan tubuh. Namun yang seringkali tidak diketahui adalah vitamin D juga berkontribusi terhadap kekuatan otot dan keseimbangan tubuh. Kekurangan vitamin D umum terjadi pada lansia dan dapat meningkatkan risiko jatuh, kelemahan otot, dan gangguan suasana hati. Kombinasi omega 3 dan vitamin D memberikan manfaat ganda. Studi klinis besar, DO Health, trial yang melibatkan lebih dari 2.000 orang, lanjut usia menunjukkan bahwa kombinasi 1 gram omega 3 dan 2.000 IU vitamin D setiap hari selama 3 tahun membantu memperlambat penuaan biologis hingga 4 bulan. Studi lain juga menunjukkan bahwa suplementasi omega 3 dapat meningkatkan massa otot bebas lemak dan kekuatan cengkraman tangan tanpa perubahan pola latihan. Manfaat lainnya adalah peningkatan kesehatan mental dan perlindungan terhadap penurunan kognitif. Omega 3, khususnya DHA, berperan dalam menjaga struktur dan fungsi membran sel otak. Sementara vitamin D membantu produksi neurotransmitter yang mendukung stabilitas emosional dan kejernihan berpikir. Dengan mengintegrasikan omega 3 dan vitamin D ke dalam pola makan harian atau melalui suplemen yang sesuai, Anda memberikan perlindungan tambahan terhadap peradangan, degenerasi otot, dan penurunan fungsi otak. Kombinasi ini menjadi pendukung biologis ideal bagi program kekuatan dan nutrisi yang telah dibahas sebelumnya. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari omega 3 dan vitamin D, penting untuk memahami dosis yang tepat, cara konsumsi yang aman, dan waktu yang paling efektif untuk mengintegrasikan kedua nutrisi ini dalam rutinitas harian. Terutama bagi orang dewasa yang lebih tua, suplementasi harus dilakukan dengan perhitungan yang cermat berdasarkan kebutuhan tubuh dan kondisi kesehatan masing-masing. Dosis harian omega 3 yang direkomendasikan untuk mendukung kesehatan otot dan jantung adalah sekitar 1 hingga 3 gram kombinasi EPA dan DHA.
Studi menunjukkan bahwa jumlah ini cukup untuk mengurangi peradangan, mendukung pembentukan otot, dan memperbaiki sensitivitas insulin. Dosis ini biasanya dapat dipenuhi dengan mengonsumsi 2 hingga 3 porsi ikan berlemak per minggu atau melalui 1 hingga 2 kapsul minyak ikan kualitas tinggi setiap hari. Untuk vitamin D, dosis yang umum disarankan berkisar antara 800 hingga 2000 IU per hari, tergantung pada tingkat kekurangan dan paparan sinar matahari individu. Lansia seringkali mengalami defisiensi vitamin D karena kemampuan kulit untuk memproduksinya menurun seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, pemeriksaan kadar 25 OHD dalam darah sangat dianjurkan sebelum memulai suplementasi rutin. Waktu konsumsi juga memainkan peran penting. Omega 3 dan vitamin D sebaiknya dikonsumsi bersama makanan utama yang mengandung lemak sehat untuk membantu penyerapan lebih optimal. Menggabungkannya dalam makan siang atau makan malam bisa menjadi pilihan yang nyaman dan efektif. Selain itu, karena efek antiinflamasi omega 3 berlangsung, bertahap konsistensi lebih penting daripada dosis besar sesekali. Penting juga untuk memilih suplemen berkualitas tinggi yang telah diuji kemurnian dan kandungan logam beratnya, terutama untuk minyak ikan. Pastikan produk tersebut bersertifikat dan memiliki konsentrasi EPA dan DHA yang sesuai. Bagi yang vegetarian, tersedia alternatif dari minyak alga yang kaya DHA. Dengan memasukkan omega 3 dan vitamin D ke dalam pola hidup harian, Anda tidak hanya memperkuat otot dan tulang, tetapi juga mendukung stabilitas suasana hati, kejernihan mental, dan perlindungan dari penuaan biologis. Kombinasi ini melengkapi fondasi nutrisi, protein, dan latihan fisik, menjadikan tubuh lebih siap untuk bertahan dan berkembang di usia lanjut. Kita telah menempuh perjalanan panjang memahami bagaimana tubuh mengalami perubahan seiring bertambahnya usia dan bagaimana kehilangan otot bukanlah takdir yang tidak bisa dihindari, melainkan proses yang dapat diperlambat, bahkan dibalik dengan strategi yang tepat. Seluruh wawasan yang telah dibahas sebelumnya membentuk suatu fondasi yang kuat bahwa kekuatan tidak hanya dibangun di pusat kebugaran, tetapi juga di dapur, meja makan, dan tempat tidur. Sarkopenia yang dimulai secara perlahan sejak usia 30-an dan semakin cepat setelah usia 60 bukan hanya mengurangi massa otot, tetapi juga melemahkan metabolisme, memperburuk kontrol gula darah, menurunkan fungsi otak, dan mengganggu stabilitas emosional. Namun semua ini bukan akhir dari segalanya, karena ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mempertahankan vitalitas dan kemandirian di usia lanjut. Kita telah belajar bahwa kualitas dan waktu konsumsi protein memainkan peran jauh lebih besar daripada sekadar kuantitas. Konsumsi protein tinggi leucin dalam 3 hingga 4 kali makan utama setiap hari ditambah 1 porsi protein lambat cerna sebelum tidur menjadi salah satu strategi nutrisi paling kuat yang bisa diterapkan siapapun, terutama lansia. Selain itu, latihan kekuatan yang konsisten 2 hingga 4 kali seminggu meskipun hanya dengan alat sederhana seperti resistance band atau berat badan sendiri mampu memberikan sinyal biologis yang menjaga otot tetap aktif dan kuat. Tidak kalah pentingnya adalah tidur berkualitas dan hidrasi yang mendukung seluruh proses pemulihan dan regenerasi. Kita juga telah mengeksplorasi bagaimana kombinasi omega 3 dan vitamin D bekerja, memperkuat struktur sel, menyeimbangkan hormon, memperlambat proses penuaan biologis, dan bahkan menurunkan risiko gangguan neurodegeneratif. Suplemen ini jika digunakan dengan dosis yang tepat dan rutin melengkapi strategi kekuatan yang telah dibangun dari pola makan dan aktivitas harian. Semua elemen ini jika dirangkai dengan disiplin, bukan hanya menjaga tubuh tetap kuat, tetapi juga menjaga pikiran tetap tajam dan hati tetap tenang. Proses penuaan tidak lagi menjadi ancaman, melainkan fase kehidupan yang bisa dijalani dengan percaya diri dan penuh semangat. Setiap orang memiliki kisah unik tentang tubuhnya sendiri, tentang rasa lelah yang tak bisa dijelaskan, kekuatan yang perlahan memudar, atau momen ketika menaiki tangga menjadi tantangan yang mengejutkan. Mungkin Anda pernah merasa kecewa saat menyadari bahwa aktivitas yang dulu mudah kini terasa berat. Atau mungkin Anda khawatir tentang bagaimana Anda bisa tetap mandiri dan kuat untuk orang yang Anda cintai. Inilah saat yang tepat untuk merefleksikan perjalanan tubuh Anda, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keberanian dan harapan. Jika Anda merasa video ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, jika Anda pernah mengalami kehilangan kekuatan, kelelahan terus-menerus, atau hanya ingin memahami tubuh Anda, lebih baik kami mengundang Anda untuk berbagi cerita Anda. Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Ceritakan kapan terakhir kali Anda merasa tubuh mulai berubah, bagaimana Anda menghadapinya, apa yang sudah Anda coba, dan bagaimana hasilnya. Dengan berbagi, Anda bukan hanya membantu diri sendiri tetapi juga menginspirasi orang lain yang sedang melalui perjalanan serupa.
Jangan ragu untuk berbicara tentang tantangan Anda, tetapi juga tentang harapan Anda, karena kekuatan tidak selalu berarti mengangkat beban berat atau berlari sejauh mungkin. Kadang kekuatan adalah keputusan kecil setiap hari untuk bergerak lebih banyak, makan lebih bijak, dan tidur lebih nyenyak. Kekuatan juga berarti memilih untuk mempercayai bahwa tubuh Anda layak diperjuangkan. Jika Anda belum memulai, tidak ada kata terlambat. Mulailah dengan satu langkah kecil hari ini. Mungkin itu adalah menambahkan satu cangkir cottage cheese sebelum tidur, berjalan kaki 15 menit di pagi hari, atau hanya mengatur waktu tidur Anda lebih teratur. Semua langkah kecil itu jika dilakukan terus-menerus akan menciptakan perubahan besar. Kami ingin menjadi bagian dari perjalanan Anda. Jadi mari berbicara, mari belajar bersama, dan mari bertumbuh bersama. Karena pada akhirnya, tubuh ini bukan hanya alat untuk bergerak, tetapi juga rumah bagi semangat kita, tempat tinggal dari semua kenangan dan harapan yang ingin kita teruskan. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, maka jangan biarkan ini berhenti hanya di Anda. Klik tombol suka berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya yang akan terus mendukung kesehatan lansia dengan cara yang ilmiah, praktis, dan menyentuh sisi manusiawi. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan menentukan kualitas hidup Anda di tahun-tahun mendatang. Jangan menunggu sampai tubuh benar-benar lemah, baru mulai peduli. Mulailah dari sekarang, bangun kekuatan Anda. Satu sendok cottage cheese, satu gerakan sederhana, satu kebiasaan baik setiap malam. Kesehatan lansia bukanlah sekadar tentang usia, melainkan tentang bagaimana kita memilih untuk hidup. Kesehatan lansia bukanlah takdir, melainkan hasil dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Dan kesehatan lansia adalah tentang mempertahankan martabat kemandirian dan rasa percaya diri yang memungkinkan Anda untuk terus mencintai, berkontribusi, dan menikmati hidup sepenuhnya. Jangan berpikir Anda harus sempurna atau melakukan semuanya sekaligus. Yang penting adalah komitmen dan keberlanjutan. Jadikan tubuh Anda sebagai prioritas, bukan beban. Rawatlah otot Anda seperti Anda merawat pikiran dan jiwa Anda. Karena otot bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga fondasi stabilitas mental dan emosional. Anda bagikan video ini kepada orang tua Anda, teman Anda, atau siapapun yang ingin hidup lebih sehat dan lebih kuat di usia senja. Mari kita sebarkan semangat bahwa menjadi tua tidak berarti menjadi lemah, dan bahwa dengan pengetahuan dan strategi yang tepat, setiap orang bisa merancang masa depan yang aktif, mandiri, dan penuh makna. Terima kasih telah menonton dan menjadi bagian dari komunitas yang percaya bahwa usia adalah angka, tetapi kesehatan adalah pilihan. Kita bertemu lagi di video berikutnya dengan informasi yang akan terus memberdayakan dan menginspirasi hidup Anda.